Selamat pagi keluarga besar John Motor Group sekalian. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Semoga kita juga selalu diberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan. Pagi ini saya mau sedikit membicarakan mengenai penggalan dari satu VAS, yaitu satu visi dan semangat perubahan yang dikaitkan dengan konsistensi. Biasanya sering dibicarakan bahwa salah satu kunci sukses adalah konsistensi, di mana kata dasarnya adalah konsisten, yang bisa diartikan dengan segala sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Jika disebutkan salah satu kunci kesuksesan adalah konsisten, maka orang yang tidak konsisten dalam kurung selalu berubah-ubah sulit mencapai kesuksesan. Padahal dalam satu VAS disebutkan semangat perubahan. Dalam arti sempit, semangat perubahan ini bisa diartikan juga menimbulkan kesan suka berubah-ubah. Coba sampai di sini, rasanya jadi ada kontradiksi ya, antara konsisten dan yang maksudnya adalah sesuatu yang bisa diartikan tidak berubah-ubah, dan kemudian semangat perubahan yang bisa diartikan suka berubah-ubah. Untuk menjelaskan kesan kontradiksi ini, coba kita perluas sudut pandang kita dengan menarik kata visi yang ada dalam satu VAS. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. Dalam arti luas, itu bisa dianggap sebagai apa? Arah kemana tujuan atau apa yang akan kita capai. Jadi bisa dijadikan semacam kompas. Visi inilah yang membuat kita jadi konsisten, karena segala upaya yang kita lakukan ke arahnya sama, yaitu mencapai visi. Tentunya kita pernah mendengar pepatah 1000 jalan menuju Roma. Roma ini adalah visinya, sedangkan 1000 jalan itu adalah caranya. Mengapa disebut 1000 jalan? Itu artinya jalannya banyak, tapi yaitu tadi arahnya kembali ke satu tujuan. Kemudian mengapa harus ada semangat perubahan? Ini menunjukkan sifat bahwa lincah, atau saat yang akhir-akhir ini sering disebut agile. Lincah mengakomodir dan beradaptasi dengan segala perubahan, baik eksternal maupun internal. Bahkan perubahan-perubahan yang tidak terencana sekalipun, seperti masa pandemi ini. Emangnya kita pernah merencanakan ada masa pandemi? Enggak kan? Ini kita harus selalu berubah, mengikuti, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Untuk menjelaskan hal ini, saya sedikit terinspirasi dari permainan catur. Mari coba kita lihat. Ini adalah buah catur. Ini bidak atau disebut pion. Ini menteri, ini raja, ini gajah, ini kuda, dan ini benteng. Saya tidak membicarakan fungsi-fungsi lainnya atau karakter yang lainnya. Saya membicarakan ini. Ini adalah bidak, pion. Pion ini satu-satunya buah catur yang tidak boleh mundur. Bisanya, kalau pembukaan awal bisa 2 langkah, tapi secara umum dia jalan 1 langkah demi 1 langkah, demi 1 langkah, demi 1 langkah, atau dia bisa serong satu ke kanan atau ke kiri pada saat dia memakan musuh. Ini adalah kita bayangkan kondisi kita saat kita baru pertama kali bekerja. Kita belum punya keistimewaan apa-apa. Kita sebagai pion yang hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Bayangkan, ini kita ada di sini permulaan, kemudian maju selangkah. Kita mencoba bekerja. Setelah bekerja beberapa lama, kita juga harus belajar untuk meningkatkan
kemampuan kita, maka kita maju satu langkah. Selain belajar, kita juga ada misalkan koordinasi dan lain sebagainya, sehingga kita juga meningkatkan kemampuan, kita juga meningkatkan secara pemikiran maupun secara pekerjaan, secara fisik. Kita akan bisa maju satu langkah lagi. Di sini banyak sekali halangan kita, tapi tidak boleh mundur. Setidak-tidaknya harus bertahan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Faiz, bisa dengan membaca satu buku setiap bulan atau ikut webinar. Kemudian dari Cun Motor akan ada program Cun Next Generation, maka kita maju satu langkah lagi. Pada saat kita sudah mencapai visi, ini dari sini sampai sini adalah proses. Visinya kemana? Visinya adalah ini, sampai mentok. Setelah kita mencapai visinya ini, maka kita akan bisa berubah menjadi menteri atau menjadi gajah atau menjadi kuda atau menjadi benteng sesuai dengan kebutuhan kita. Memang itu caranya bermain. Kita tidak boleh mundur. Bagi yang tidak boleh mundur, maka akan ada kesempatan untuk berubah menjadi sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang lainnya boleh mundur, tapi mereka sudah tidak bisa berubah menjadi apapun lainnya. Di sini yang boleh berubah menjadi apapun sesuai yang dibutuhkan hanya satu, yang tidak boleh mundur. Untuk mencapai dari arah sini ke sini, saya ulang, mencapai itu butuh proses. Mencapai, kata dasarnya adalah capai. Capai dalam KBBI artinya ada dua, raih atau lelah. Jadi yakinlah teman-teman, untuk mencapai sesuatu pasti ada kata lelah di situ. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya share mengenai permainan catur. Ya, saya bukan pemain catur, saya hanya tahu caranya bermain catur. Tapi bisa kita ambil filosofinya, bahwa segala sesuatu itu untuk mencapai memang butuh kata capai, karena kata dasarnya adalah capai yang artinya lelah. Karena itu kita harus selalu semangat supaya kita tidak mudah capai. Maksudnya tidak mudah lelah. Kalaupun lelah, ya harus disadari memang itu adalah jalannya. Seperti kata Pak Bobi yang terakhir pada waktu minggu kemarin adalah jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Memang ini harus dilakukan untuk bisa mencapai. Yakinlah bahwa itu selalu mengandung kata capai. Terima kasih. Kita harus selalu semangat perubahan dan pantang menyerah. Terima kasih.